Iya. Allahumma ya Allah aslih mugi bagusake panjenengan dini ing agamaku alladzi huwa kang utawi agama ismatu amri iku kang ngreksa urusanku wa aslih lan mugi bagusi panjenengan limarang ingsun dunyaya ing duniaku allati fiha kang iku tetep fiha ing dalem dunia maasi utawi pengupa jiwaku uripku wa aslih lan mugi bagusake panjenengan li kedue ingsun akhirati ing akhiratku alati fiha kang iku tetep ing dalam akhirat maadi utawi nggon baliku waja'al lan mugi dadosake panjenengan al hayata ing urip ziyadatan ing tambahan li kedue ingsun fi kulli khairin ing dalem saben-saben kebagusan waja'al lan mugi dadosake panjenengan al mauta ing kematian rohatan ing kepenak li kedue ingsun mingkul lisarin saking saben-saben Allah. Rawahu ngriwayatake hadis sapa muslimun supaya Imam Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ikut para ulama ini hadis yang sudah mengumpulkan banyak kebaikan ini. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Anda menjadikan agamaku agama yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita punya agama yang bagus, maka bisa menjaga urusan-urusan kita. Kalau kita punya agama yang bagus, kita akan bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Kita mencoba melakukan perkara-perkara yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan ketika bertindak. Kalau kita agamanya bagus, insya Allah nanti akhlaknya pun menjadi bagus. Kalau kita tiru kanjeng Nabi, orangnya tidak gampang marah. Kanjeng Nabi itu orangnya sabar banget. Kecuali ketika agama itu dipermainkan atau dihina, beliau baru marah. Tapi kalau masalah urusan pribadi, beliau tidak pernah marah. Contohnya dulu ketika kanjeng Nabi jagongan sama sahabat-sahabat, kemudian ada orang Badui, orang desa, datang kepada kanjeng Nabi, minta kanjeng Nabi, minta sesuatu kepada kanjeng Nabi. Namanya orang desa itu kadang-kadang tidak tahu adab sopan santun. Kanjeng Nabi lagi enak-enak jagongan dimintai. Kemudian karena kanjeng Nabi tidak menanggapi, akhirnya kemudian jubahnya atau sering tidaknya kanjeng Nabi ditarik-tarik sampai leher kanjeng Nabi itu seperti tertekan sehingga muncul warna merah. Sahabat Umar itu sampai marah, mau marah, tapi ditahan sama kanjeng Nabi. Nah ini kanjeng Nabi, meskipun ada orang tidak sopan, tapi kalau bukan berkaitan dengan masalah agama, beliau tidak akan marah. Kan gitu kan? Bahkan pernah suatu saat itu mungkin istrinya itu cemburu atau apa. Akhirnya ketika kanjeng Nabi datang ke rumahnya, istrinya itu tidak dibukakan pintu. Nah, orang lagi marah gimana ya? Akhirnya kanjeng Nabi gimana? Ya kanjeng Nabi tidak marah-marah. Kanjeng Nabi akhirnya kemudian gelar sesuatu di depan pintu rumah, tidur di depan rumah. Tidak marah-marah sama istrinya. Beda misalkan semacam kita. Kalau istri kita itu cemburu atau apa, kita ikut marah kadang-kadang karena dicemburui. Padahal kita tidak berbuat salah, ya toh? Biasanya semacam itu. Kadang istri marah, kita pun ikut marah. Dan kebalikannya, kadang kalau suami marah, istri pun ikut marah. Tapi kalau kita teladani kanjeng Nabi, beliau kalau urusan pribadi itu tidak pernah marah. Beliau marahnya itu kalau urusan agama. Itu barulah beliau marah. Jadi kebaikan dunia agama itu apa? Kebaikan agama itu kalau kita bisa mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hidayah yang tidak diberikan Allah kepada semua orang Islam. Nah, kita itu kan dulu pernah tak terangkan kan, hidayah itu ada beberapa macam. Ada namanya Hidayatul Gorisi. Hidayatul Gorisi itu petunjuk dari Allah yang merupakan uh, apa namanya
tabiat alami. Tabiat alami. Contoh lah, kalau kita lapar cari makan, kita haus cari minum. Ini sama dengan tabiat hewan. Hewan tuh kalau lapar ya cari makan, haus ya cari minum. Ini namanya hidayatul ghorizi. Kemudian ada hidayah yang kedua namanya hidayatul hawas. Hidayah berupa seindar. Ini masih sama kita dengan hewan pun sama. Ada api, kita kepanasan. Kedinginan kita cari tempat yang hangat, cari selimut atau yang lainnya. Hewan pun sama. Nah, yang membedakan kita dengan hewan itu ada yang ketiga namanya hidayatul akli. Hidayah yang merupakan akal. Kita punya akal, hewan tidak punya akal. Kan itu. Kemudian tidak semua orang mendapatkan hidayah yang keempat. Apa itu? Hidayah Islam. Hidayah yang merupakan agama Islam. Contoh misalkan penulis kitab apa namanya kamus apa namanya kamus yang terkenal itu, saya lupa itu. Kan ada satu kamus bahasa Arab yang dibikin oleh orang Inggris, orang Belanda tidak salah, yang bikin kalau di Indonesia itu dia itu bikin siasat apa namanya DVD at Ampara itu siapa namanya saya lupa itu. Itu kan dia nulis ketika habis dari Indonesia pergi ke Arab sana, pura-pura jadi orang Islam namanya Muhammad atau siapa, nikah dengan orang yang ada di Mekah sana, kemudian belajar bahasa Arab sampai bisa nulis kamus bahasa Arab yang bagus, bahkan dijadikan rujukan orang-orang Arab. Tapi karena dia tidak dapat hidayatul Islam, ya tidak masuk Islam dia. Nah, gitu. Hidayatul Islam tidak semua orang dapat hidayah masuk agama Islam. Namanya agak sulit, dan tidak bisa ngomongnya. Senok siapa itu? Senok siapa? Saya lupa itu. Pernah pelajaran sekolah ada itu, Belanda itu. Senok bergerunyi itu, Pak. Ya, Anda tidak bisa ngomongnya soalnya. Itu kan penulis kamus itu. Dia pergi ke Mekah itu, kalau tidak salah dia ngaku bernama Muhammad atau siapa. Kemudian desain bahasa Arab di sana, bikin kamus bahasa Arab juga. Kamusnya bahasa Arab, kemudian terjemahnya pun apa? Keterangannya bahasa Arab. Nah, kamusnya saya lupa namanya, kamus apa ya? Kamus itu, kamus Munjid. Kamus Munjid. Kamu, ya Mahfur punya, saya pernah baca-baca. Itu kalau bukan orangnya tidak bisa ilmu nausorob, percuma beli kamus itu. Kok bisa? Nah, bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa Arab juga, kan gitu kan? Kan percuma, kan gitu. Nah, kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, ya beli Munawir saja. Terjemahnya bahasa Indonesia, kan gitu kan? Kemudian kita terusnya mana tadi? Jadi hidayah Islam itu tidak semua orang dapat, meskipun kadang-kadang orangnya itu pinter. Kalau yang tadi ditemukan Mas Ruslan tuh, dia tuh pinter bahasa Arab. Al-Quran mungkin apal, kitab-kitab hadis juga dia itu mungkin paham. Karena jadi guru besar bahasa Arab di sana, di Arab ya dia. Tapi dapat di hidayatul Islam, ya tidak masuk agama Islam dia. Kemudian hidayah yang terakhir namanya adalah hidayatul taufik. Hidayah yang merupakan pertolongan dari Allah untuk bisa ibadah, bisa beramal. Itu namanya hidayah. Banyak orang Islam yang tidak sholat, banyak orang Islam yang tidak puasa. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan agama itu yang bisa menjaga urusan-urusan kita supaya beres sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu punjernya di satu, yaitu hidayatut taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan lah. Kemudian wa aslih li fi dunya li dunyaya allati fi ma'asi. Kemudian ya Allah bikinkanlah dunia kita menjadi bagus, karena dunia itu tempat kita hidup. Selama kita masih hidup di dunia, ya kita masih per dunia. Dan kalau ikut definisi Imam Ghazali kalau tidak salah ya, yang dinamakan dunia itu adalah sesuatu yang tidak kita butuhkan. Itu namanya dunia. Contoh gini, contoh misalkan Anda punya rumah satu, itu bukan dunia, perlu itu Bang.
perlu Anda tempati sama anak, istri, perlu. Tapi ketika beli rumah lagi lah, rumah kedua, ketiga, dan seterusnya itu namanya dunia. Anda perlu kendaraan, kemudian beli satu lah, untuk sepeda motor misalkan. Ya berarti ini bukan dunia. Untuk kerja, untuk ngaji, bukan dunia. Tapi ketika sudah punya satu, beli lagi. Beli lagi, nah itu namanya yang kedua, ketiga itu namanya dunia. Karena tidak kita butuhkan. Paham ya? Kemudian kalau kebaikan dunia itu apa? Kebaikan dunia itu kalau kita bisa mendapatkan harta yang halal, kemudian kita bisa merasa cukup dengan itu. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Kenapa kok dua itu penting? Pertama, kalau kita bisa mendapatkan harta yang halal, insya Allah itu nanti untuk ibadah itu penak. Untuk ngaji dan lain sebagainya itu gampang, dimudahkan sama Allah SWT. Tapi kalau kita dapat harta yang haram, ya kadang-kadang bisa mencegah kita untuk ngaji, ibadah, dan lain sebagainya. Kadang dipaksa ngaji pun itu pun sulit menerima. Kok bisa semacam itu? Karena Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu adalah zat yang bagus dan tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Nah, contohnya gimana? Contohnya kalau kita punya baju yang kotor. Kalau Anda cuci mesti pakai baju pakai air yang bersih toh. Masa pakai air comberan? Kira-kira tambah bersih atau tambah kotor? Ya tambah kotor kalau pakai air comberan. Sama dengan itu. Orang mau sedekah, mau beri nafkah kepada keluarga dan yang lainnya, itu kalau pakai harta yang halal, insya Allah barokah. Insya Allah itu akan berkembang, bertambah. Tapi kalau diperoleh dari harta yang haram, ya mungkin banyak tapi tidak akan barokah. Ini kemarin habis ngomong-ngomong sama teman saya, tapi tidak tak kasih tahu teman saya namanya siapa ini. Nanti kalau dia tahu kan tidak enak. Dia tanya, dulu orangnya tuh nakal, nakal. Pernah jadi sales HP, akses HP. Dia cerita ketika saya jualan apa sesuatu itu satu hari 500.000, bahkan bisa lebih, satu hari 1 juta itu bisa ya, bukan sama modalnya. Tapi ya saat itu saya tuh tak pakai untuk yang hati Pak, ada kalau untuk minum, tak pakai untuk judi. Tapi untung saya tidak pernah zina, dia ngomong, tak pakai untuk judi, tak pakai untuk minum. Itu kan. Akhirnya mari dia insaf, kemudian akhirnya dia pingin buka usaha. Alhamdulillah sekarang itu dia buka kuliner. Alhamdulillah ya, mesin utangnya masih banyak di bank, tapi saya ini saya berhijrah, saya tidak ingin seperti dulu lagi, meskipun sedikit ya alhamdulillah barokah. Itulah yang namanya barokah, itu kalau diperoleh dari halal insya Allah akan berkembang. Yang kedua, jadi pertama menggunakan perkara yang halal, yang kedua merasa cukup. Itu kalau kita itu merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan korupsi, tidak akan nipu dan lain sebagainya. Kalau kenapa ada korupsi, kenapa ada orang nipu, ada orang mencuri, dan sebagainya? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah zaman sekarang itu berapapun gajinya, kalau nuruti gaya hidup itu tidak akan cukup. Ya toh? Anda berapapun gajinya kalau nuruti gaya hidup tidak akan cukup. Kan kemarin saya lihat di snack atau apa, ada orang itu gajinya 25 juta, tapi tidak cukup. Oh nanti ada biaya ngopi sama teman-temannya satu bulan tuh 2 juta atau 5 juta. Wah, itu biaya ngopinya segitu. Karena ikut gaya hidup. Kalau untuk hidup sebetulnya tidak perlu banyak-banyak. Kan? Perlu banyak-banyak. Insya Allah kalau kita cukup, maka tidak perlu namanya korupsi dan sebagainya. Jadi untunglah orang-orang yang selalu merasa dirinya itu berkecukupan. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Allah, Allah bini bihalal, Allah cukupkanlah kami itu dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Ingat, Allah mengatakan cukup
bukan kayakanlah. Oh ya toh. Kalau yang namanya kaya itu kadang masih cukup. Karena itu dikatakan orang manusia itu punya 2 gunung isinya emas semua, ya masih kurang. Karena itu dia tidak merasa cukup sampai dia mati. Kalau dia sudah mati ya merasa cukup lah. Karena itu yang namanya goni, orang kaya itu orang yang merasa cukup, bukan orang yang banyak hartanya. Gitu. Kan? Jadi tadi kan dunia itu dengan menggunakan perkara yang halal dan kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati. Ya Allah, apa namanya? Jadikanlah akhiratku itu menjadi baik karena akhirat itu adalah tempat kembali kita. Karena kalau kita perhitungkan hidup kita di dunia dengan hidup di akhirat itu hanya jauh sekali. Kok bisa? Kalau dihitung kita hidup di dunia itu paling berapa menit dibandingkan dengan hidup di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti 1 hari itu sama dengan 1.000 tahun. Oh, bayangkan kan, 1 hari 1.000 tahun. Kalau kita hidup di dunia itu tidak sampai 1.000 tahun, cuma 100 tahun paling lama. Itu pun sudah berubah seperti anak kecil lagi. Gitu. Pada kita nanti hidup selamanya di akhirat. Karena kalau kita tahu semacam itu, maka kebaikan akhirat itu adalah kalau kita mengetahui larangan Allah, mengetahui perintah Allah, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Jangan sampai kita melanggar larangannya secara sengaja. Kalau bisa dihindari, tapi itu sulit sekali. Kenapa sulit sekali? Karena yang namanya ujian fitnah manusia itu banyak, ada setan, ada keluarga, ada masyarakat. Karena itu kalau orangnya tidak kuat mentalnya, itu para ulama itu sebaiknya kholwat nyepi saja di gunung, selamat itu. Apa? Tidak ada orang, tidak maksiat. Mana mungkin Anda nafsu kalau yang dilihat tuh sapi, kebu, kambing, kan nafsu toh. Beda kalau Anda di kota atau di desa yang dilihat kadang wanita, cewek cantik, cowok tampan, maka bisa tergoda. Belum lagi yang lainnya. Jadi apa namanya, kebaikan itu kalau kita bisa memberi larangannya dan menjalankan perintahnya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Dan mudah-mudahan hidup kita itu selalu tiap hari bertambah kebaikannya, bertambah kebaikan. Kalau bisa semacam itu. Jadi kalau bisa dimanapun kita berada itu kita memberi manfaat kepada orang lain dan keluarga. Jangan sampai kemudian kita ilmu, kita diam saja. Kita punya harta, kita diam saja. Kita punya pikiran, tenaga, kita tidak menyumbang kepada masyarakat. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang yang berilmu itu juga dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan bisa ngaji, kok tidak ngajar-ngaji, ya dimintai pertanggungjawaban sama Allah SWT. Karena itu yang paling bagus kalau kita bisa mengajarkan ilmu yang fardhu kifayah. Karena apa? Contoh gini, salah satu ilmu yang jarang diajarkan di kampung-kampung itu apa? Ya, ilmu nausorof. Padahal itu fardhu kifayah. Kenapa kok jarang diajarkan? Pertama, ya agak sulit ilmu itu. Yang kedua, ya ngajarnya juga sulit. Tidak sembarangan. Gitu kan? Kalau sembarangan itu gurunya pusing, yang diajar pun pusing. Gitu, sama-sama pusing, nyarinya libur. Gitu loh. Jadi itu fardhu kifayah, Mas. Seandainya di satu kampung itu tidak ada orang ngajar ilmu nausorof, seluruh kampung berdosa. Gitu. Kemudian ilmu apalagi ya banyak, fikih dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Mas Ruslan pulang kampung ditanya, di sini tuh yang ilmu yang tidak diajarkan apa ya? Nah, itu fardhu kifayah. Anda wajib ngajar kalau bisa loh. Kalau tidak bisa ya cari orang yang bisa ngajar. Kan gitu kan? Bisa. Kemudian waja'al lil mauta rohatan li min kulli sairin. Jadi orang yang orang-orang soleh zaman dahulu itu
tidak takut mati. Kenapa tidak takut mati? Karena apa? Karena sebetulnya hidup di dunia itu susah. Hidup di dunia itu semacam di penjara. Orang di penjara mungkin enak lah. Nah, yang kedua, karena orang yang soleh-soleh itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka selalu ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Mas Ruslan yang LDR sama istrinya. Oh, kan mesti berapa waktu kangen sama istrinya toh. Nah, Anda terpenjara. Nah, istrinya di sana, Anda di situ. Nah, itu namanya susah, kan gitu kan? Nah, paling cuma bisa lihat videonya, lihat fotonya, nah, mau megang tidak bisa, ya kan susah kan? Nah, paling enak apa? Ya kalau dia ketemu. Nah, sama dengan orang-orang soleh ketika mereka itu sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sudah menganggap dunia itu penjara. Dunia itu tidak enak. Karena itu mereka cepat-cepat ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Yang meninggal dunia. Nah, kalau pengen ketemu sama Allah dunia, Allah itu yang meninggal dunia dulu. Jadi orang-orang soleh itu tidak takut akan kematian. Karena apa? Karena bagi mereka kematian itu adalah pintu menuju kekasih mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dengan Anda, saya yakin masih takut dengan kematian. Kok bisa takut? Ya, aku mati nanti anak istriku siapa sih ngopeni? Ya, biasanya semacam itu. Pikirannya kita kan Repot, macam-macam. Kenapa? repot, repot lagi itu belum soleh, nggak takut mati, Pak. Wah, itu tidak tahu kalau saya. Nah, iya. Kalau saya dengan Anda itu rata-rata masih takut mati. Kenapa? Ya karena masih mikir keluarga. Ya kita tingkatannya belum semacam orang-orang soleh tadi. Kan gitu kan? Paham ya? Bahkan kalau orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Fudel bin Iyad itu kan mantan pencuri atau perampok itu punya anak. Anaknya itu wah bikin kagum. Kok bisa bikin kagum? Kalau baca Quran belum sampai satu surat tuh mesti pingsan. Anaknya tuh pingsan. Apa? Karena aku sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan saya ingin bisa membaca Quran satu surat full, dia minta sama bapaknya, ya Allah, ya Bapak, tolong saya akan sama Allah supaya bisa membaca Quran satu surat saja full. Nah, karena selama ini kalau dia baca satu surat belum sampai satu surat mesti dia pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anaknya Fudel bin Iyad. Maka ketika putranya Fudel bin Iyad meninggal dunia, dia tersenyum. Kenapa kok tersenyum? Wah, anakku sudah ketemu kasihnya. Nah, gitu. Kalau kita anak meninggal susah, ya toh? Nah, susah. Nah, tapi itu orang soleh, beda dengan kita. Kita itu beda dikit kan? Nah, kalau mereka pakai shot, kita pakai tok. Nah, soleh dan toleh. Nah, toleh itu apa? Ya masih tercampur dengan maksiat lah. Apa? Ada wanita cantik kita toleh kanan kiri. Ya itu namanya toleh, bukan soleh. Tapi bahasa Arabnya toleh itu lawannya soleh itu toleh. Nah, kalau kita bikin apa bahasa aur-auran ya toleh-toleh kalau itu. Orang kalau orang nggak soleh kan masih toleh-toleh. Ada uang nemu di jalan toleh-toleh, ada yang ngambil enggak ya? Ada yang punya enggak ya? Toleh-toleh toh. Kan gitu kan. Itu termasuk anu Pak ya, tolah-tolah nggak cuma pandangan ya, hati pun juga termasuk bisa tolah-tolah Pak ya. Nah, itu sudah beda lagi itu sudah sufi Mas. Nah, orang sufi itu sudah jauh dari kita. Nah, karena itu kalau Anda ngaji di Ihya Ulumuddin tuh ada namanya orang awam. Saya dengan Anda itu termasuk orang awam. Meskipun saya bisa ngaji, baca kitab dan sebagainya, tapi masih awam. Kok awam gimana? Wah, masih belum bisa dekat betul sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang kedua namanya khos. Khos itu sudah dekat sama Allah, tapi belum begitu. Ada namanya khawasul khawas. Khawasul khawas itu semacam kanjeng Nabi. Nah, itu namanya khawasul khawas. Jadi ketika hati mereka itu tidak ingat sama Allah sedetik atau berapa detik, mereka sudah nyesal bukan main. Itu namanya khawasul khawas. Nah, kalau yang khusus ya sudah hatinya ingat sama Allah, tapi kadang-kadang masih ingat sama keluarga. Kalau kita itu namanya orang awam, lebih banyak ingat keluarga, dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh lah. Kita ibadah itu satu hari berapa menit? Nah, paling setelah 5 waktu, ya toh, zikirnya enggak banyak. Nah, ya toh. Bahkan kadang-kadang enggak dikir mau dikir aja sudah ngantuk, kan gitu kan. Nah,
maka kita itu termasuk orang awam. Nah, jadi saya juga termasuk orang awam kalau ikut kitabnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Belum termasuk orang yang host. Orang host itu ulama yang nggak gampang ngeluh. Nggak gampang ngeluh. Contohnya apa? Contohnya tidak punya duit ya biasa. So, tapi itu sudah jarang sekali, Mas. Jarang sekali. Orang yang host itu luar biasa. Kalau saya, pengalaman saya dengan Kiai Mahfur tuh, beliau tidak pernah ngeluh sama sekali. Sesakit apapun itu tidak pernah ngeluh. Ya toh, kalau jenengan datang ke Kiai Mahfur, Mas dulu sawan Kiai Mahfur, pernah beliau cerita tentang penyakitnya? Tidak pernah kan? Tidak pernah ngeluh. Malah nggak Nah, ngerti kalau Yai Mafur sakit apa ya, Pak. ya, makanya tidak pernah ngeluh. Bahkan dulu ketika ekonomi beliau susah, tidak bisa membayar listrik, padahal bayar listrik cuma 100.000. Beliau pun tidak pernah ngeluh. Saya tuh baru tahunya itu ketika Mas Maimun cerita. Beliau meninggal dunia, Mas Maimun cerita. Dulu Kiai Mahfud itu, Pak, kalau tidak punya uang, Pak, ya nyantai. Tidak, listrik mati ya dibiarkan, tidak punya duit nih. Itu Kiai Mahfud. Padahal dulu kalau beliau mau di Malih di apa di Brunei melimpah ruah hartanya. Tapi karena pengen berjuang ke Indonesia, yang diperjuangkan ya orang-orang kayak kita ini. Nah, kadang-kadang enggak namanya enggak mengamalkan ilmu yang diajarkan. Ya mudah-mudahan beliau diterima lah. Saya itu paling kagum sama Kiai Mahfud dalam masalah wirainya. Ini cerita dari Mas Dahlan ya. Ketika beliau jadi staf khusus Menteri Agama, berapa masalah urusan perwakafan, kemudian beliau berhenti ya. Nah, sudah berhenti, beliau itu semua barang yang berasal dari kantor itu dikembalikan semua, laptop, bahkan flash disk pun dikembalikan. Nah, kenapa? Karena bukan milik dia. Nah, wirai kan. Coba pejabat lain. Ketika beliau sudah berhenti, mesti ya dibawa semua pulang. Oh, ini sudah dibawa di rumah saya. Nah, Kiai Mahfud dikembalikan semua. Bahkan sampai flash disk itu dikembalikan. Saking wirainya. Nah, beliau itu. Bahkan dulu ketika saya datang ke rumah Kiai Mahfur, nonton TV beliau, cerita sama ya, oh itu ini TV-nya istri saya. Oh, saking hati-hatinya enggak bilang TV saya, TV-nya istri saya. Saking hati-hatinya beliau wirai kan gitu. Nah, tapi mencari orang wirai semacam itu sekarang sulit sekali, Mas. Sulit sekali. Paham ya? Jadi beruntunglah kita pernah ketemu sama Kiai Mahfur. Ya mudah-mudahan diterima, ya kita kirim Fatihah sekian lah. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang pantas di Allah dan kita dapat barokah ilmu dan manfaat dari beliau. Al-Fatihah.